Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita dulu berdoa ya. Ada yang bisa bantu ibu menjadi pemimpin untuk berdoa? Angkat tangan. Saya, Bu. Silakan Ananda Cura maju ke depan memimpin. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dengan mengambil sikap pada asana. Baktiar sakit. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk materi, ibu perlu bertanya, apa yang dikerjakan pada pagi hari ini? Sebelum kita masuk belajar agama, ada nggak yang kerjanya bagaimana, pekerjaannya apa? Apakah termasuk asubha karma atau subha karma? Ada yang bisa menjawab? Berbuat baik atau berbuat buruk, atau ada waktu perjalanan dari rumah ke sekolah, ada melihat apa kejadian atau bagaimana? Sejujurnya saya agak terlambat ke sekolah sekitar 5 menit. Waktu saya masuk ke sekolah, pelajaran sudah mulai dan saya diberi hukuman membersihkan di depan ruang guru. Tadi jawaban dari teman kita, Aziz. Teman kita Aziz, beliau tadi terlambat. Teman kita itu terlambat dan dihukum. Beda Nana, ada yang bisa jawab tadi itu termasuk di bagian karma pala yang seberapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Masuk di prarabdha karma pala. Nah, Ananda, itulah jawaban tadi termasuk di prarabdha karma pala. Perbuatan sekarang akan menghasilkan juga hasilnya sekarang. Tadi terlambat ke sekolah 5 menit dihukum. Nanti dihukum sehingga dia menghasilkan karmanya gara-gara terlambat ke sekolah untuk membersihkan di depan ruang guru. Nah, apabila kita berbuat yang baik, maka akan menghasilkan juga yang baik. Karena artis terlambat, maka dia termasuk asubha karma, sehingga menghasilkan perbuatan yang buruk. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu adalah kita itu harus dapat menganalisis pelajaran benar bahwa sebagai wahana memperbaiki kualitas
Bawah. Tentang reinkarnasi Sang Robert. Selamanya Imhotep lalu bereinkarnasi setelah mati ratusan tahun berkat buku-buku update ini pada Mesir. Setelah diretire, DRL mempersilahkan mengenai reinkarnasi Sang Robert banyak hal menarik yang bisa kita diskusikan. Kita akan membahas tentang reinkarnasi. Apa kamu percaya dengan reinkarnasi? Bagaimana ya sains memandang tentang fenomena ini? Ini adalah video tentang reinkarnasi. Kata reinkarnasi dikenal dengan berbagai arti seperti kelahiran kembali, kembang lahir, ataupun rebirth. Kata reinkarnasi banyak tertulis di kitab-kitab agama seperti Rig-Veda pada agama Hindu atau Book of Death dari Mesir kuno yang membahas tentang perpindahan jiwa. Bahkan di Nusantara, para wali penyebar agama Islam seperti Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga adalah mereka yang percaya bahwa reinkarnasi dalam Islam memang ada. Ahmad Haji Jim mengabadikan pemikiran ini lewat buku berjudul Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar Rahasia Kematian. Banyak lagi kepercayaan lainnya yang mempercayai reinkarnasi. Tapi bagaimana dengan dunia modern, khususnya dunia ilmu pengetahuan? Apa masih ada yang percaya dengan reinkarnasi? Jangan salah, pada tahun 1960-an, Dr. Ayat sampai subatom ini juga memberikan berbagai teori dan spekulasi tentang fenomena reinkarnasi. Bapak mekanika kuantum Max Planck pernah mengungkapkan bahwa saya melihat kesadaran sebagai dasar dan materi berasal dari dunia kuantum. Lalu ada Dr. Robert Lanza dengan istilah biocentrism, teori bahwa kesadaran dilepaskan ke alam semesta melalui partikel subatom setelah kematian. Dari dua teori ini, Dr. Jim Tucker melakukan sebuah penelitian selama 15 tahun dengan mewawancarai 2.500 orang yang mungkin reinkarnasi. Hingga Dr. Tucker berkesimpulan, reinkarnasi mungkin ada dari kesadaran berbahaya dunia kuantum, tingkat subatom yang hanya terdapat dalam tubuh manusia dan bukan dari tubuh. Jadi, meskipun seseorang sudah mati, kesadarannya akan masuk di dunia kuantum yang bahkan dapat menemukan inang baru. Bisa saja ketika kamu menggali ingatan kita lebih dalam. Kita siap untuk pembelajaran sehingga ibu akan menjelaskan kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang sungai bawah. Sehingga ibu akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai ajaran sungai bawah sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Berdasarkan lihat media pelajaran, nilai-nilai ajaran sungai bawah sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Tadi ada sudah dijelaskan contohnya tadi yang mana terhadap teman kita Ananda Hafiz tadi sudah memberikan contoh tentang prarabdha karma pala. Ada 3 macam karma pala yang mempengaruhi karma wasana seseorang, yakni yang pertama adalah kita karma pala, yang kedua prarabdha karma pala, dan yang ketiga adalah kemana karma pala. Menyatakan bahwa rahasia tentang kelahiran hanya diketahui oleh Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Manusia terlahir ke dunia secara berulang-ulang adalah untuk memperbaiki karmanya sendiri. Maka itulah tampaklah dia dalam keadaan yang berbeda-beda dari yang satu kelahiran ke kelahiran berikutnya, seperti yang diuraikan di atas tadi. Kemudian yang kedua dalam Weda Upanishad Adhyaya 5:12 menyatakan bahwa Atman atau yang ada dalam diri kita itu yang berinkarnasi sesuai dengan sifat dan karyanya memilih sebagai tubuhnya wujud yang kasar atau halus. Dia menjadi tampak berkeadaan
sampai alam pralaya atau musnah atau lebur. Untuk berpikir. Yang kedua, disiplin untuk berkata yang baik. Kemudian disiplin untuk selalu berbuat yang ini yang ketiga ini termasuk bagian dari Sri Kaya Parisida. Yang keempat, kita itu harus melahirkan kesabaran, ketabahan, ketenangan. Yang kelima, kita itu harus meyakinkan diri bahwa yang kita perbuat itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian yang keenam adalah pengendalian diri. Kemudian yang ketujuh adalah selalu bersyukur, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Baiklah anak-anak, sebelum ibu bertanya, silakan dulu buka lembar LKPD-nya. Ada yang ibu lihat di sana, pertemuan kedua, silakan dulu kerjakan anak. Kita kerjakan dulu LKPD ya. Yang pertemuan kedua itu tentang mengamati gambar. Setelah nanti mengamati gambar, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil kelompoknya. Ibu akan bagi kelompok 1 anak laki-laki, kelompok 2 pembelajaran ini kayaknya jenuh, ada yang sudah ngantuk, apa? Ayo kita dulu sebelum lanjut pembelajaran ke materi, silakan berdiri dulu. Kita ambil posisi, kemudian kalau ibu mengatakan tepuk semangat, berarti kita akan mengadakan tepuk tangan, kemudian Go, go, go! Go, go, go! Semangat luar biasa! Nah, kayaknya Erwin masih ngantuk. Lagi satu kali, ayo. Tepuk semangat. Go, go, go! Go, go, go! Semangat luar biasa! Nah, silakan lanjutkan pekerjaannya. Gimana Erwin? Ayo, gimana pekerjaan LKPD-nya udah selesai? Nah, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi dari kelompok kami dan instruksi Punarbawa. Dari gambar yang kita amati bersama-sama, 1. Yang disebut reinkarnasi atau kelahiran kembali, mulai dari balita sampai umur 10 tahun, lanjut ke masa-masa remaja, lanjut ke masa lansia. Sekian dari kelompok kami. Siapa ini datang? Saya, ya silakan. apa prinsip-prinsip ajaran Punarbawa? 1. Menerima pahala atau buah karma dan belum dinikmati pada masa yang lalu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Menerima pahala atau buah karma yang baru dinikmati pada masa lalu. 2. Kesempatan untuk membersihkan jiwanya dan segala dosa. Dia kegelapan dan kebodohan dan ada emas. 3. Mencapai tujuan ajaran agama Hindu. Terakhir, yaitu moksa, bersatunya kembali antara Atma dengan Brahma. Sekian dari kelompok kami. Om Santi 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 Om.
Itulah tadi presentasi dari 2 kelompok. Untuk kelompok 3 kita lanjutkan minggu depan ya presentasinya. Sebelum kita karena menunjukkan jam. Baiklah Nana, sebelum kita menutup materi, Ibu dulu bertanya bagian apa yang paling menarik dari materi tersebut. Dari materi pembelajaran kita tadi, yang mana yang paling menarik dari materi tersebut? Apakah video pembelajarannya, apakah video tadi Yang paling menarik adalah video pembelajaran. oh ya, video pembelajaran. Terima kasih buat Ricky. Pengalamannya Ricky itu adalah paling menarik adalah video pembelajarannya. Kemudian pengalaman apa yang Anda temukan? Ananda. Setelah melihat video pembelajaran, pengalaman apa yang Anda temukan? Pengalaman baru yaitu tentang video pembelajaran tentang reinkarnasi. Kemudian yang kedua, dia pengalaman barunya yang kedua itu bagaimana dia dapat mengetahui tentang reinkarnasi. Nah, sebelum Ibu tutup, minggu depan silakan buat artikel tentang tunar bawah. Minggu depan kita presentasikan, kemudian kita publikasikan di medsos, YouTube, apakah di YouTube, Facebook, Instagram. Setelah itu belajar tentang catur warna. Kita belajar tentang catur warna. Karena sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Saya Ibu, Ya, silakan Aziz. kesimpulan dari Purnarbawa atau yang kita pelajari tadi adalah 3 macam karma pala yang mempengaruhi karma wasana yakini. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini, 3 macam karma pala yang mempengaruhi karma wasana yakni sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Manfaat dan nilai yang akan diperoleh dari penghayatan terhadap hukum karma pada ajaran Purnarbawa adalah disiplin untuk selalu berbuat yang jujur, baik dan benar, melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan, keyakinan diri terhadap setiap perbuatan. Kesabaran, ketabahan, dan ketenangan. Yang kelima, meyakinkan diri terhadap setiap perbuatan. Yang keenam, pengendalian diri. Dan yang ketujuh, selalu bersyukur serta bijaksana. Nah, setelah itu kita akhiri materi ini. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum Ibu tutup, silakan ambil sikap pada asana. Kita berdoa sebelum pergantian jam, sebelum salah-salah pembelajaran. Doa